Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Biologi Cerdas Ceria. Seperti yang adik-adik baca pada judul, kita akan membahas tentang organ reproduksi manusia. Namun sebelum itu, kita harus tahu definisi dari reproduksi, yaitu suatu proses di mana bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Pada prosesnya membutuhkan organ reproduksi dari wanita dan pria. Itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi, yaitu organ reproduksi, kemudian ada hormon yang terlibat, dan bagaimana terbentuknya sel sperma pada spermatogenesis dan sel telur pada proses oogenesis. Ya, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu sistem reproduksi laki-laki. Bisa dilihat adik-adik pada gambar, terdapat testis, vas deferens, fascicula seminalis, kelenjar prostat, dan penis. Nah, yang pertama yaitu ada testis. Nah, testis ini berfungsi sebagai tempat penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel Leydig penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Kemudian ada vas deferens yang merupakan saluran yang mengangkut sperma matang keluar dari testis. Lalu ada fascicula seminalis yang menghasilkan cairan yang tinggi fruktosa. Ini adalah gula yang menyediakan nutrisi untuk sel sperma, serta protein, enzim, dan lendir. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat yang paling penting adalah menghasilkan cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma dari testis untuk membentuk yang namanya semen. Nah, cairan ini disimpan pada kelenjar tadi yang namanya fascicula seminalis yang terletak pada zona sentral. Kemudian ada penis, merupakan alat senggama atau kopulasi yang dimana tempat sarana mengeluarkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Lalu ada hormon pada laki-laki. Di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone dan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Kemudian hormon LH menstimulasi sel-sel Leydig untuk mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, dan pembentukan kelamin sekunder bagi pria. Sementara itu, hormon FSH berperan merangsang sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus untuk mengubah sel-sel spermatid menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis. Selanjutnya adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Proses pembentukan sel sperma ini berada pada tubulus seminiferus di dalam testis, yang di dalamnya terdapat dinding yang dilapisi oleh sel germinal disebut spermatogenium. Setelah mengalami pematangan, spermatogenium akan memperbanyak diri secara mitosis. Nah, mitosis ini sendiri merupakan proses di mana sel indukan akan membelah menjadi sel anakan yang memiliki kromosom sama, yang artinya hasil dari pembelahan akan sama persis seperti sel sebelumnya. Kemudian ada proses spermatogenesis, dilihat pada gambar. Nah, pada tahap awal atau pada fase awal spermatogenesis, di mana spermatogenium bersifat diploid atau mengandung 23 pasang kromosom. Kemudian spermatogenium akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Nah, berikutnya spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, biasa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder akan membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya.
Selanjutnya, spermatis akan berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan dalam proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Nah, di mana di sini ada ovarium, kemudian ada tuba falopi, kemudian ada rahim, serviks, dan vagina. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang kanan dan kiri. Ovarium terlindungi oleh kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Nah, setiap folikelnya ini mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berlangsung mengalami perkembangan hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium. Kemudian ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini seperti saluran di mana saat sel telur dikeluarkan, kemudian ada sperma yang juga akan datang melalui saluran tersebut. Nah, di saluran tersebutlah terjadi namanya pembuahan atau pertemuan dari sel sperma dan sel telur. Kemudian ada rahim. Nah, uterus atau rahim ini adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama kehamilan. Bentuknya seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Lapisan penyusun uterus ada lapisan terluar, lapisan tengah, dan kemudian selaput rahim. Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Lalu ada serviks. Serviks atau leher rahim merupakan bagian bawah rahim yang mengecil dan merupakan jalur yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan yang terakhir ada vagina, merupakan saluran dengan dinding yang berlipat-lipat, merupakan saluran kelahiran yang dilalui oleh bayi, juga saluran keluarnya darah saat terjadinya menstruasi. Kemudian ada hormon pada reproduksi wanita. Hipotalamus akan mengekskresikan hormon gonadotropin yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH akan merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Nah, pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium untuk mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder. Selain itu, estrogen juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan menggantinya dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah matang akan pecah menjadi corpus luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus dan terjadi ovulasi. Corpus luteum yang terbentuk segera mengekskresikan hormon progesteron. Progesteron ini berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pemisahan pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium, mengekskresikan cairan yang bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, maka hormon estrogen akan berhenti. Sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, corpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Oleh karena itu, hormon progesteron tidak ada, maka dinding rahim sedikit demi sedikit akan meluruh bersama darah yang disebut dengan menstruasi. Kemudian terakhir ada oogenesis atau pembentukan sel telur. Di ovarium terdapat sel indung telur atau disebut oogenium yang bersifat diploid atau memiliki 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis, oogenium menggandakan diri membentuk oosit primer yang membelah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid.
Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila adanya fertilisasi atau pembuahan dari sel sperma. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Namun apabila fertilisasi terjadi, maka fase meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootit, dan yang kecil disebut badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga akan membelah menjadi 2. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. 1 ootit akan berkembang menjadi sel telur ovum yang matang, sementara badan kutub akan hancur atau mengalami kematian. Oke, demikian berakhirlah pembahasan kita terkait dengan sistem reproduksi manusia. Terima kasih banyak.